Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan nomor NPM 1042045, asal kelas dari 3 Teknik Mesin Manufaktur B. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kuis 1 dari mata kuliah Analisa Data Statistik dengan dosen pengampunya Ibu Mayang Sari, MPD. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pembahasan. Di sini saya menggunakan data dari nilai pribadi saya sendiri dari semester 3 sampai semester 4 dengan jumlah nilai atau jumlah data 20. Baik, di sini ada tabel distribusi frekuensi. Sebelum masuk ke tabel distribusi frekuensi, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyajikan dari data seperti ini menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada banyak kelas, dilambangkan dengan K. Titik 2, 1 ditambah 3,3 log N. N adalah jumlah banyaknya data. 1 tambah 3,3 log dengan jumlah data saya 20. 1 tambah 3,3 dengan log 20 yang sudah dihitung mendapatkan hasil 1,30103. Baik, dikali jadi 1 tambah 4,293399. Dijumlahkan lagi menjadi 5,293399 sama dengan 6. Dibulatkan menjadi 6. Baik, fungsi dari banyaknya kelas ini, fungsi kita mencari banyaknya kelasnya adalah untuk menyajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Menyajikan kelasnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan hitungan yang kita hitung tadi. Baiklah, yang kedua ada interval atau panjang kelas dengan simbol I sama dengan jangkauan per banyak kelas. Untuk mencari jangkauan, kita menggunakan nilai data paling tertinggi dikurang dengan nilai data paling terkecil per banyak kelas yang kita hitung tadi. Tapi menggunakan yang sebelum dibulatkan. 5,293399. Dijumlahkan lagi menjadi 27 per 5,2993399 sama dengan 5,169239 dibulatkan menjadi 5. Fungsi dari interval atau panjang kelas adalah jarak. Kita bisa menentukan jarak di tabel distribusi frekuensi antar data. Misalnya dari jarak 66 ke 70 memiliki jarak 5 sesuai dengan hitungan yang kita hitung tadi. Baiklah, kita ke tahap selanjutnya. Baik, di sini ada tabel distribusi frekuensi relatif dengan rumus F relatif sama dengan Fi per sigma F kali 100%. Dengan keterangan Fi frekuensi kelas ke I. Dengan sigma F sama dengan jumlah frekuensi. Baik, di sini kita akan menyajikan dari tabel distribusi frekuensi menjadi tabel distribusi frekuensi relatif dengan mencocokkan satu kelas saja. Kelas 1 misalnya ya. Sama dengan F relatif sama dengan frekuensi kelas 1 sebanyak 3 frekuensinya per banyaknya data 20 dikali 100% sama dengan 15% dan ditulis di tabel frekuensi relatif. Untuk mencari kelas yang lain menggunakan cara yang sama. Baik, di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama ada frekuensi kumulatif kurang dari, disimbolkan dengan Fi kurang dari
Jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas kelas. Yang kedua, ada frekuensi kumulatif lebih dari dengan simbol Fi lebih dari. Jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi bawah kelas. Di sini kita akan mulai dari kumulatif kurang dari. Untuk kumulatif kurang dari, kita tetap menggunakan patokan tabel distribusi frekuensi. Cuma untuk kumulatif kurang dari, kita menggunakan rumus tepi atas atau TA sama dengan batas atas ditambah 0,5. Kita di sini menggunakan contoh kelas 1. Di sini untuk batas atas di kelas 1 adalah 70. Langsung kita masukkan di rumus 70 ditambah 0,5 sama dengan 70,5. Kita tulis di sini. Untuk penulisannya menggunakan simbol kurang dari sama dengan 70,5. Dengan banyaknya frekuensi kumulatif kurang dari 70,5 sebanyak 3. Dan seterusnya menggunakan cara yang sama. Untuk kurang dari menggunakan tepi atas. Dan sedangkan untuk kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah. Untuk sampel kita menggunakan sama kelas, menggunakan kelas 1, tetap kelas 1. Di sini untuk data paling kecil atau tepi bawahnya kelas 1 ini adalah 66. Kita substitusikan ke rumus. Batas bawah 66 dikurang 0,5. Dijumlah menjadi 65,5. Untuk penulisannya lebih dari sama dengan 65,5 sebanyak 20 frekuensinya. Frekuensi kumulatif lebih darinya. Atau semua jumlah banyak datanya. Dan untuk mencari kelas yang lain menggunakan metode yang sama. Baiklah. Untuk pemusatan data. Pemusatan data di sini yang pertama ada min atau rata-rata. Yang pertama kita tetap menggunakan tabel distribusi frekuensi yang sebelumnya. Di sini kita di sini mencari nilai tengah. Caranya menggunakan dengan contoh kelas 1 67 sampai 70 sama dengan 66 ditambah 70. Kita jumlahkan dulu. Setelah itu per 2 dibagi 2 sama dengan 68. Untuk kelas yang di bawahnya, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 menggunakan cara yang sama juga. Dan di kolom selanjutnya, di baris selanjutnya ada Fi dikali Xi. Artinya adalah frekuensi dikali sama dengan frekuensi dikali sama Xi atau nilai tengah yang sudah kita jumlahkan tadi, dicari tadi. Dengan sampel untuk kelas 1 frekuensinya 3 dikali 68
Baik, untuk mencari Fi kali Xi adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah Xi. Sebagai contoh, frekuensi kelas 1 adalah 3 dikali dengan nilai tengah kelas 1 sama dengan 68 dengan nilai 68 sama dengan 204 hasil perkaliannya. Untuk mencari kelas yang lainnya juga menggunakan metode yang sama untuk mencari nilai tengah maupun Fi dikali Xi. Untuk rumus min atau mencari rata-rata kita menggunakan rumus X sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi sama dengan hasil dari perkalian Fi kali Fi 1495 per 20 atau jumlah banyaknya data frekuensi sama dengan 74,75 atau dibulat menjadi 75. Next. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Baik, untuk mencari median kita menggunakan tabel distribusi frekuensi yang awal. Tinggal menambah aja baris baru frekuensi kumulatif. Untuk cara pertama adalah kita hanya menambahkan baris di sebelah tabel. Yang pertama ada frekuensinya dengan nilai 3. Kita bawa ke sebelah, kita isi nilainya 3 untuk frekuensi kumulatif pertama. Untuk frekuensi kumulatif yang kedua, kita jumlah saja. 3 ditambah 10 hasilnya 13. Maupun yang kedua juga. Dan kelas-kelas selanjutnya 13 ditambah 6 sama dengan 19, 19 ditambah 0 sama dengan 19, 19 tambah 0 sama dengan 19, 19 tambah 1 sama dengan 20. Baik, kita mencari letak ME atau mencari di mana posisi mediannya di data tabel tersebut. Dengan rumus N per 2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Untuk hasilnya adalah 10 karena N kita 20 dibagi 2 menjadi hasilnya 10. Baik, di sini kita sudah menemukan di mana kelas mediannya di kelas 2. Untuk mencari rumus median sama dengan ME sama dengan tepi bawah kali N per 2 per F kali K per F median kali P. P sama dengan panjang pada awal sebelumnya. Sama dengan untuk tinggi tepi bawahnya kita menggunakan kelas yang sudah ada ditentukan tadi di kelas 2 ini. Ini kan 71 tepi bawahnya. Kita kurang menjadi 0,571 dikurang 0,5 menjadi 70,5 plus 20 per 2 dikurang 3 per 10 dikali 5. Setelah itu dijumlah lagi 70,5 ditambah 10 kurang 3 per 10 dikali 5 dengan hasil 70,5 ditambah 7 per 10 dikali 5. Jumlah lagi 70,5 ditambah 3,5 dengan hasil akhir 74. Baiklah, untuk modus kita mau menggunakan data yang sama. Untuk modus kita menggunakan frekuensi atau posisi kelas yang paling banyak frekuensinya adalah 10 dengan rumus MO sama dengan
tepi bawah plus D1 per D1 ditambah 2 kurung kali panjang sama dengan tepi bawah kita menggunakan kelas yang bawah 71 dikurang 0,5 menjadi 70,5 plus untuk mencari D1 adalah 10 dikurang frekuensi yang di atas, posisi di atas menjadi 7 per D1 juga 7 plus untuk D2 mencarinya adalah 10 dikurang frekuensi yang di bawah 10 dikurang 6 menjadi 4 kurung dikali panjang kita adalah 5 dan dijumlah 70,5 plus 7 per 11 dikali 5 sama dengan 70,5 ditambah 3,18 sama dengan 73,68 atau dibulatkan menjadi 74. Baiklah, kita masuk ke rumus. Q1 sama dengan tepi bawah plus 1/4 kali N dikurang FK per F dikurung dikali P atau panjang sama dengan 70,5 plus 1/4 dikali 20 min 3 per 3 dikali 5 sama dengan 70,5 plus 5 dikurang 3 per 3 dikali 5 dengan hasil 70,5 plus 3 ditambah 3,333 sama dengan 73,833. Baik, untuk kuartil yang atas Q3 kita menggunakan cara yang sama. Untuk menentukan posisinya kita menggunakan 3/4 dikali N sama dengan 20. 3/4 dikali 20 mendapatkan hasil 15. Di sini frekuensi yang adanya 15 berada di kelas ketiga atau frekuensi 19. Untuk rumusnya Q3 sama dengan tepi bawah tambah 3/4 dikali N dikurang FK per F dikali P sama dengan 75,5 ditambah 3/4 dikali 20 minus atau dikurang frekuensi yang berada di atasnya. Di frekuensi yang berada di atasnya adalah 13 sama dengan ini yang di atasnya 3/6. Frekuensi pribadinya 6 dikali 5 sama dengan 75 plus 15 min 13/6 dikali 5 dengan hasil 75,5 plus 1,66 sama dengan 77,166. Yang di sini ada desil menggunakan data yang sama juga dengan cara yang sama. Ada D3 dan D4. Untuk mencari D3 kita menggunakan posisi tepat, mencari tepat posisi D3 nya dulu dengan cara 3/10 dikali N atau 3/10 dikali 20 hasilnya 6. Di sini frekuensi yang 6 berada di posisi kelas kedua dengan penjumlahan yang sama. Dan D4 kita menggunakan rumus untuk mencari posisi tempat, cuma yang perbedaan hanya 4 dan 3 nya saja. 4/10 dikali N 4/10 dikali 20 dengan hasilnya 8. Frekuensi yang frekuensi yang ada nilai 8 nya berada di kelas kedua atau 13. Jadi disimpulkan kelas yang frekuensi kumulatifnya 13 mempunyai posisi yang sama D3 dan D4. Baiklah, di persentil di sini kita menggunakan per 100 P90 sama dengan TB. Sebelum kita mencari rumusnya kita menggunakan cara
mencari di mana posisi persentil pada diagram atau tabel distribusi frekuensi ini. Yang pertama ada 90/100 dikali N, karena persentil per 100 disederhanakan menjadi 90/10 dikali 20, dan hasil akhirnya ada 18. Untuk frekuensi yang hasilnya 18 berada di posisi kelas ketiga. Di sini kelas ketiga. Baik, masuk ke rumus. Untuk penjumlahannya juga sama dengan kuartil dan desil. Hanya yang beda di pencarian posisi tempat. Untuk persentil per 100. Next, penyebaran data. Baik, yang pertama ada jangkauan atau range dengan tabel yang sudah ada. Nilai tengah tadi kita cari. Jangkauan untuk nilai tengah kelas terendah berada di posisi 68, nilai tengah kelas tertinggi ada di 93. Jadi jangkauan atau R range disimbolkan dengan R. Cara mencarinya adalah data tertinggi dikurang data terendah sama dengan 25. Untuk jangkauannya adalah 25. Baiklah, di sini ada simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata dengan tabel yang sama, cuma ada penambahan di baris ini dan ini. Untuk baris ini adalah mutlak XI dikurang X aksen. Jadi XI ini adalah titik tengah, 68 dikurang X aksen adalah rata-rata. Jadi 68 dikurang 75 hasilnya min 7, tapi dituliskan di tabel tidak boleh min, tetap positif karena ini mutlak. Ini semua hitungan untuk kelas yang lain metodenya tetap sama. Baik, yang di sebelah ada F1 FI dikali mutlak XI min X aksen mutlak. Jadi ini adalah hasil dari XI min X aksen dikali frekuensi FI. Jadi misalnya 3 dikali 7 sama dengan 21, 10 kali 2 sama dengan 20, dan seterusnya. Baiklah, kita masuk ke dalam rumus. SR sama dengan sigma N I sama dengan 1. Atau FI sama dengan FI kali mutlak X1 kurang X aksen mutlak per N, banyaknya data. Didapatkan 83/20, hasilnya adalah 4,15. Maaf ya guys, tidak ditulis. Untuk simpangan baku atau deviasi standar, tabelnya juga hampir sama, cuma ada penambahan pangkat di baris yang akhir. Untuk penjumlahan di baris ini X1 XI min X aksen pangkat 2, titik tengah 68 misalnya dikali dikurang rata-rata yang nilainya 75, jadi min 7 di pangkat 2 menjadi 49. 7 kali 7 hasilnya 49. Dan baris yang akhir tinggal dikalikan saja hasil 49 tadi dikali dengan frekuensi FI 3, hasilnya 147, dan seterusnya kelas yang lain. Baiklah, kita masuk ke rumus. Sigma sama dengan akar sigma N
I sama dengan 1 FI buka kurung XI min X aksen sama dengan tutup kurung pangkat 2 per sigma 6 I sama dengan 1 FI sama dengan akar hasil dari baris terakhir 565 per banyaknya data atau nilai 60 sama dengan akar 28,25 hasilnya 5,31. Baik, yang terakhir ada ragam atau variansi. Di ragam dan variansi ini tabelnya sama dengan timpangan baku atau deviasi standar. Yang membedakan hanyalah rumus. Untuk ragam variansi, dia tidak memakai akar. Kita langsung masuk ke rumus. Sigma pangkat 2 sama dengan sigma 6 I min I sama dengan 1 FI ke kurung XI min X aksen tutup kurung pangkat 2 per sigma 6 I sama dengan 1 FI. Kita masukin angkanya, dituliskan sama dengan 565 per banyaknya data 20 sama dengan 28,25. Untuk ragam variansi ini tidak menggunakan akar dan lebih simpel, praktis. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya untuk tugas kuis 1 makul analisa data statistik. Semoga menjadi pelajaran untuk saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.